Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat beriman, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami, channel Hikmah Kehidupan. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah inspiratif penuh makna. Mari kita simak kisahnya. Lima ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat. Salah satunya, rumah yang dihuni orang pelit. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat terhadap perintahnya. Jika malaikat hadir di rumah, maka rumah itu akan penuh dengan keberkahan. Karena itu, sebagai umat muslim perlu tahu apa ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat. Dengan mengetahui hal tersebut, kamu akan menghindari hal-hal yang membuat malaikat enggan masuk ke rumah. Rumah pun akan menjadi tempat yang bukan hanya untuk bernaung dari hujan dan panas saja, tapi juga dapat menjaga seluruh anggota yang berada dalam keselamatan dan kesejahteraan lahir serta batin. Yang pertama, memelihara anjing. Sebagai makhluk yang suci, malaikat sangat menyukai rumah yang bersih. Untuk itu, rumah yang kebersihannya tidak terjaga tentu saja akan dijauhi oleh malaikat. Salah satu faktor yang membuat sebuah rumah tidak suci adalah keberadaan anjing, karena sebenarnya anjing memang dilarang untuk dipelihara oleh umat Islam, kecuali untuk alasan tertentu, seperti dimanfaatkan sebagai penjaga rumah. Salah satu alasannya adalah sebagai tindakan preventif. Jangan sampai ada najis di dalam rumah tersebut. Jika anjing sampai dibiarkan ada di dalam rumah, maka najis akan terbawa ke dalam rumah, sehingga rumah menjadi tidak lagi suci alias kotor. Najis tersebut berada dalam air liurnya, yang bisa saja secara tidak sengaja air tersebut terjatuh di rumah yang suka digunakan juga untuk sholat. Yang kedua, memajang patung. Ciri rumah yang tidak dimasuki malaikat selanjutnya adalah adanya pajangan patung di rumah tersebut. Meskipun sebagai dekorasi, ini akan membuat rumah orang yang memilikinya seakan mendukung pembuatan patung. Padahal hal tersebut membuat patung, apalagi yang berbentuk utuh atau patung makhluk hidup, adalah perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, sebagus apapun patung yang dipajang, bisa jadi hal tersebut akan membuat malaikat enggan untuk mengunjungi rumah. Yang ketiga, beraroma tidak sedap dan kotor. Malaikat juga sangat tidak menyukai rumah yang memiliki bau tak sedap serta terlihat kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang memakan pohon yang tidak sedap ini, janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat akan merasa sakit karena aromanya seperti halnya manusia. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, pastikan rumah selalu dibersihkan agar tampilannya terlihat bersih dan tidak ada bau tak sedap yang muncul karena malas membersihkan rumah. Selain disukai malaikat, rumah yang rapi dan bersih juga akan membuat betah penghuninya. Yang keempat, tidak pernah terdengar lantunan ayat Al-Quran. Rumah yang penghuninya tidak pernah membaca Al-Quran juga akan menjadi rumah yang tidak dimasuki malaikat.
sebab rumah tersebut akan terasa sangat kelam karena tidak dibacakan ayat suci Al-Quran, sehingga dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan ketenangan jiwa bagi mereka. Mereka diliput oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir, dihuni orang pelit. Malaikat tidak suka dengan orang yang tidak suka berbagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha Pengasih dan mengecam perilaku pelit. Selain itu, Allah juga merupakan sumber rezeki bagi semua makhluknya, yang memberi fasilitas hidup untuk semua manusia tanpa meminta balasan. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak suka dengan manusia yang menahan harta bagi orang yang membutuhkan. Jadi jika Allah saja tidak menyukai orang pelit, begitu juga malaikat yang selalu taat pada perintah Allah.